Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu-ibu yang akan mandi di pagi hari, namun karena air di baknya kosong ia pun memanggil anaknya yang bernama Edmar. Edmar! Karena tak kunjung datang ibunya pun emosi kepada Edmar, tak berselang lama Edmar pun terbangun dan keluar untuk mengecek saluran air tersebut. Ternyata saluran airnya memang keluar sedikit karena infrastruktur di desa kurang memadai, ia pun dengan rasa malas menelusuri selang air siapa tahu ada selang yang terbocor. Setelah melewati semak belukar, ternyata Edmar justru menemukan sebuah rumah di dekat rumahnya. Edmar yang penasaran, lantas melihat seseorang yang sedang mandi dengan bahagianya hingga lupa waktu. Sesudah itu kita diperlihatkan ibu Edmar yang berjualan di pasar. Saat itu seluruh pedagang pasar sedang stres-stresnya, di mana uang sewa mereka selama ini dicuri sehingga membuat mereka semua wajib membayar uang pengganti yang tidak sedikit. Jika tidak mau membayar, maka mereka harus pergi dan tidak diizinkan lagi berjualan di pasar tersebut. Idemanda natin! Kumerma ka na, susunod kami. Efek dari masalah itu ibu Edmar pun melampiaskan emosinya kepada anaknya. Di malam itu ibunya ngedumel marah-marah kepada Edmar karena melihat anaknya hanya menganggur dan disuruh lekas untuk mencari pekerjaan. Kahit man lang para sa sarili mo. Trabaho ka. Di keesokan harinya, Edmar kembali mengintip gadis di dekat rumahnya sambil mengajak adiknya. Edmar yang semakin penasaran pun semakin mendekat, namun tiba-tiba gadis itu pun dipanggil oleh seseorang. Gadis tersebut bernama Karisma. Karisma tinggal bersama pamannya yang bernama Vicencio. Mereka hanya tinggal berdua dan Karisma sedari dulu sudah merawat pamannya termasuk memberikan perawatan bintang 5 kepadanya, dan Karisma sangat bahagia melakukan hal tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat semua pedagang sedang bersatu untuk mencari keadilan, dikarenakan mereka tidak tahu menahu tentang siapa yang mencuri uang sewa mereka. Yang mereka tahu hanya bayar uang sewa ke pengelola tanpa meminta bukti pembayaran karena sudah percaya penuh, apalagi mereka hanya rakyat kecil dan bertahan hidup dari berdagang saja. Masalah itu membuat ibu Edmar pusing 7 keliling. Pada malam harinya ibu Edmar pun meminta anaknya untuk memijat badannya yang sakit-sakit akibat kebanyakan pikiran masalah yang terjadi pasar. Di saat bersamaan, Edmar lalu menanyakan tentang almarhum ayahnya yang sudah meninggal saat Edmar berusia 2 tahun. Edmar tumbuh besar tanpa sosok seorang ayah, ibunya pun flashback dan menceritakan tentang ayahnya itu yang awalnya bahagia dan akhirnya bersedih. Never kaming Hanggang dito sa may balikat. Beberapa hari telah berlalu, Edmar makin kepikiran dan terobsesi dengan Karisma. Dari yang awalnya tidak sengaja memperbaiki keran air justru bisa bertemu dengan Karisma. Edmar pun kembali mengintip, namun apesnya gubuk itu roboh dan dia beralasan sedang mencari hewan ternaknya. Bukannya emosi, Karisma justru mengajak Edmar untuk mengaduk semen yang membuatnya terkejut sekaligus bahagia di saat yang bersamaan. Sesudah itu malam harinya, Edmar pun hanya tersenyum bahagia saat makan bersama dengan ibundanya. Walaupun ibunya ini selalu emosi, namun Edmar tetap saja tersenyum pasca berkebun sebelumnya. Esok paginya Karisma terlihat pergi ke pasar untuk berbelanja. Di sana ia pun melihat sekumpulan orang yang sedang berdemo. Karisma pun bertanya kepada salah satu orang di sana. Wanita itu berkata jika para pedagang akan digusur akibat uang sewanya hilang, dan mereka harus membayar lagi atau akan diusir sesegera mungkin. Karisma sangat terkejut mendengar nominal uang yang harus diserahkan oleh para pedagang kepada para pengelola pasar. Pinjam ka dyan, pautangan mo muna sila. Sepulang Karisma di rumah, ternyata ia sudah ditunggu oleh Edmar di halaman belakang. Bukannya diusir, Karisma justru mengajaknya masuk ke dalam. Di satu sisi pamannya Karisma terbangun dari tidur dan memanggil-manggil Karisma. Dikarenakan tidak ada jawaban, pamannya pun mencari sendiri dengan menggunakan kursi roda yang membuat Karisma harus menghentikan bercandanya bersama dengan Edmar. Dengan gerak cepat Karisma membuatkan secangkir kopi sebagai pengalihan pamannya, namun karena masih penasaran Vincent pun mengecek ke kamar mandi dan ternyata tidak ada seseorang pun di sana. Edmar sangat jenius dikarenakan di saat bersamaan ia bersembunyi di balik pintu. Di saat ada kesempatan kabur Edmar pun secepat kilat lari dari tempat tersebut. Ia pun pulang ke rumah dengan rasa kecewa, namun namanya rezeki tidak kemana. Terlihat tetangga Edmar yang sangat sehat kebetulan mampir ke rumahnya.
Kebetulan ia sangat suka dengan Edmar, maka kesempatan itu ia manfaatkan untuk bersama-sama mengaduk semen. Di saat bersamaan hari apes tidak ada yang tahu, ibunya tiba-tiba pulang yang membuat semua proyek Edmar gagal total secara keseluruhan. Singkat cerita di malam hari yang sedang hujan deras, Edmar yang masih penasaran dan terbayang-bayang Karisma langsung gas berangkat kembali ke rumahnya Karisma secara diam-diam. Ternyata di malam itu Karisma sedang berbahagia dengan pamannya. Gocekan tiki-takanya membuat sang paman terbang melayang. Namun yang namanya usia, paman Vincent pun terkapar kelelahan. Kesempatan emas ini Edmar manfaatkan untuk bercanda dengan Karisma. Selesai dari mengaduk semen, Edmar langsung buru-buru pulang ke rumahnya, yang ternyata ibunya sudah menunggu dan langsung memarahinya akibat pulang terlalu malam. Sa may taas lang po. Lalu pada esok harinya terlihat seorang pengacara muda bernama Ati yang sedang membantu pamannya mengurus berkas-berkas warisan. Diceritakan Vicencio akan memberikan semua harta warisannya kepada Karisma seorang. Karisma ini merupakan anak angkat dari Vincent, di mana orang tuanya Karisma adalah teman dekat dari Vicencio dari kecil. Mereka sudah saling kenal sedari dulu, namun saat Karisma masih kecil orang tuanya meninggal karena kecelakaan, maka dari itu Karisma diasuh oleh paman Vicencio. Vincent sendiri sudah berpisah lama dengan istrinya, maka dari itu mereka hanya tinggal berdua dan disimpulkan Vincent serta Karisma tidak ada hubungan darah sama sekali. Alam niyo, pwede nating gawa ng ano yan. Singkat cerita pada sore harinya, giliran Karisma yang berkunjung ke rumahnya Edmar. Agar tidak ketahuan oleh ibunya lagi, Karisma lantas diajak ke dalam motor becak milik seseorang yang terparkir. Setelah berkebun, Karisma lalu menceritakan seluruh kisah hidupnya kepada Edmar. Di mana selama hidup dengan pamannya, Karisma ini selalu diajak berpindah-pindah agar tidak ada tetangga yang kepo dengan mereka. Dia juga bercerita jika sedari kecil sudah melayani pamannya, awalnya memang takut dan merasa aneh, namun lama-kelamaan dijalani ternyata bikin candu dan sangat enak sekali. Berhari-hari Karisma dan Edmar pun ngeproyek bersama. Namun hari apes tidak ada yang tahu datangnya 2 kali, di saat tidur paman Vincent pun terbangun akibat mendengar suara bahagianya Karisma. Karena penasaran pamannya pun mengecek dan menangkap mereka sedang mengaduk semen. Merasa ketahuan Edmar pun langsung kabur, dan Karisma langsung meminta maaf kepada pamannya tersebut. Pamannya bersedih dan mengatakan ikhlas jika Karisma mau hidup bersama dengan Edmar, serta mempersilahkan ia pergi meninggalkan Vincent seorang diri. Daripada Karisma harus berpura-pura terus dan secara diam-diam ada main di belakangnya, namun Karisma tidak mau pergi dan terus meminta maaf kepada pamannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Ayokong iwan ka. Keesokan harinya Edmar pun kembali datang ke rumahnya Karisma, dan melihat Karisma saling bercanda bersama pamannya. Edmar yang sudah emosi dan cemburu lalu merencanakan sesuatu. Malamnya Edmar diam-diam beraksi dengan mengendap-endap masuk rumahnya Karisma. Sembari membawa golok dan nalarnya yang sudah tidak sehat, ia pun berjalan masuk ke dalam kamar paman Vincent dan langsung menyemesnya. Beruntung paman Vincent masih bisa melawan, namun dengan keterbatasannya melawan Edmar tentu ia kalah dengan mudah. Di saat bersamaan Karisma datang karena mendengar suara gaduh dan langsung menembak sebuah peluru tepat di bagian pinggangnya Edmar. Tangisan teriakan dari Karisma tidak tertahankan lagi, ia masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Karisma berjalan lesu keluar rumah sembari meminta pertolongan, tak berselang lama polisi pun datang. Karisma lalu dimintai keterangan dan di satu sisi Edmar ternyata masih selamat, ia dibawa ke rumah sakit disertai tangisan di mana ia sangat menyesal karena sudah kehilangan akal sehatnya tadi malam. Di akhir cerita karena Vincent sudah meninggal, warisan pun resmi jatuh kepada Karisma, dengan kebaikan hatinya ia pun melunasi seluruh uang sewa pedagang yang ada di pasar. Para pedagang pun tersenyum bahagia dan banyak berterima kasih karena kini bisa berjualan kembali. Lalu sesudah itu Karisma pun dekat dengan sang pengacara dan hidup bahagia, sedangkan Edmar harus mendekam di penjara dengan cukup waktu yang sangat lama. Dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jika kalian suka silahkan subscribe Tendas Movie serta aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.